Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan atau presentasi soal depresiasi. Ya, depresiasi itu beban penyusutan atau depreciation expense merupakan biaya penyusutan dalam suatu aset dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi. Penyusutan aktiva tetap ini akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan neraca. Penyusutan aktiva ini bertujuan untuk menunjukkan nilai real suatu aset. Faktor yang mempengaruhi besaran penyusutan adalah harga perolehan aset, umur ekonomis, dan nilai residu. Jadi, depresiasi ini adalah suatu nilai penyusutan harga aset ya, atau biaya penyusutan dalam suatu aset ya. Misalkan saya punya gedung atau saya punya rumah, jangan rumah, saya punya eh, mobil. Nah, saya punya mobil itu merupakan aset saya nih. Saya kerja pakai mobil. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mobil itu ketika nantinya akan saya jual, pasti eh, akan mengalami penyusutan harga. Itu yang namanya depresiasi. Penyusutan harganya itu bergantung pada tadi harga perolehan asetnya, umur ekonomis, dan nilai residunya. Jadi semakin lama saya pakai, biasanya eh, penurunan asetnya semakin besar. Bahkan kalaupun saya biasanya ya mobil baru beli, lalu langsung dijual kembali, itu sudah mengalami penyusutan harga. Jadi seperti itu contoh depresiasi ya. Terus ada juga beberapa metode depresiasi yang umum dikenal dan biasa digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini nanti saya jelasin ya. Yang pertama, metode straight line. Metode garis lurus merupakan metode perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan karakteristik nilai beban penyusutan sama setiap tahunnya. Nilai penyusutan tidak berubah sampai usia ekonomis aset yang bersangkutan habis. Nah, jadi ini ada rumusnya seperti ini ya. Terus yang kedua adalah metode declining balance. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan semakin menurun tiap periodenya. Beberapa ciri dari metode saldo menurun adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan tetap serta merupakan dua kali tarif garis lurus. Beban penyusutan akan semakin menurun per periodenya. Perhitungan penyusutan yang tidak melibatkan estimasi nilai sisa selalu menghasilkan angka yang baru dibulatkan di akhir usia ekonomisnya. Nah, ini rumusnya ya. Ada 1 - N kar nilai sisa per harga perolehan. Terus yang ketiga, metode sum of years. Metode sum of years digits. Metode ini menggunakan cara mengambil perkiraan umur aset dan menjumlahkan digit setiap tahunnya. Metode ini adalah metode yang dipercepat untuk menghitung biaya penyusutan. Jadi ini mengambil perkiraan umur ya dari suatu aset. Jadi ini hitungannya metode yang dipercepat untuk menghitung biaya penyusutan. Jadi penghitungannya di awal. Ini rumus-rumusnya, silahkan dibaca saja. Ada juga metode service house atau satuan jam kerja. Metode penyusutan ini didasarkan pada bahwa berkurangnya nilai aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Jadi misalkan perusahaan mau menjual suatu mesin, eh, satu mesin ya. Nah, dia sudah terpakai 2 tahun. Nah, namun dalam 2 tahun ini kan kadang ada perusahaan yang operasinya 24 jam full, ada yang bahkan cuma sampai sore saja. Nah, itu merupakan satuan jam kerja karena beda nanti eh, penyusutannya beda karena pasti yang perusahaan yang bekerjanya full time 24 jam tanpa henti setiap minggunya itu mesinnya pasti mengalami penyusutan yang besar. Ada metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ini adalah rumusnya beban penyusutan per tahun sama dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dikali tarif penyusutan produk. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.